akan kita bahas adalah menu sharing. Jadi di menu sharing ini terdapat dua, yaitu select sharing dan set sharing para. Select sharing ini berisi daftar merek sharing yang sudah pernah kita daftarkan dan terkalibrasi sebelumnya. Jadi user tinggal memilih sesuai merek yang akan digunakan. Ini ada beberapa merek yang memang sudah kita kalibrasi sebelumnya. Lalu ada menu set sharing para, digunakan untuk mendaftarkan atau menambahkan merek sharing yang akan digunakan. Jika sharing tersebut baru pertama kali digunakan pada unit ini, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Sharing pump ini dapat membaca disposable sharing dengan ukuran 5, 10, 20, 30, dan 50 cc. Satu folder merek ini berisi kumpulan seluruh hasil kalibrasi masing-masing size untuk merek tersebut. Yang akan dibahas adalah settings. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sound. Jadi ini untuk mengatur level volume suara. Makin tinggi ya otomatis semakin kencang. Yang berikutnya adalah cap fine open rate. Ini berarti unit akan menjalankan pada kecepatan terendah yang telah diset agar si vena tetap terbuka. Lalu yang berikutnya adalah occlusion. Unit ini menyediakan 8 tingkat oklusi. Kisaran tekanannya antara 10 sampai 160 kPa. Perlu diperhatikan bahwa jika pasien lansia atau anak-anak, level oklusi harus ditetapkan pada level rendah. Untuk level rendah beserta tekanannya bisa dilihat nanti di manual. Lalu berikutnya ada key sound. Jika diaktifkan, keypad akan bunyi setiap kita tekan. Supaya nggak berisik, saya off-kan aja. Berikutnya ada key lock. Di sini ada pilihan never sampai 5 menit. Jadi setelah kita setting ini, berarti pompa infus akan mengunci tombol secara otomatis jika setelah setting ini kita tidak melakukan operasi apapun. Jadi misalnya kita setting 1 menit, lalu setelah 1 menit tidak ada operasi apapun yang kita lakukan pada keypad ini, maka unit akan otomatis ngelock, jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Untuk buka kunci keypadnya lagi, kita hanya harus tekan OK dan clear. Ini saya jadiin contoh, tadi udah setting 1 menit ya. Nanti setelah 1 menit kita lihat lagi hasilnya. Saya sekaligus akan mempraktekkan cara buka kunci keypadnya. Ini udah kelock, ada lambang terkunci. Cara membuka keypadnya, ini kalau udah kekunci gini kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pencet apapun alarmnya akan tetap bunyi. Dia ngasih tahu kalau si keypad dalam keadaan mode aktif key lock. Cara buka si key lock ini dengan cara tekan OK dan clear secara bersamaan. Secara bersamaan ya, baru dia udah nggak ada lagi, kita udah bisa normal kembali. Berikutnya ada no operate. Sini cuma bisa pilihannya di nonaktifkan atau diaktifkan. Nah, ketika kita memilih untuk mengaktifkan, yang terjadi adalah ketika dalam 2 menit keypad ini sama sekali tidak ada pengoperasian, maka dalam 2 menit itu akan muncul alarm peringatan. Lalu berikutnya ada almost done. Jadi ketika kita mengaktifkan ini, maka 3 menit sebelum VTBI tercapai akan ada alarm yang muncul. Alarm yang muncul ada near done. Berikutnya ada infusion lock. Jadi ini isinya adalah fill lock dan upload lock.
vlog sendiri itu untuk melihat aktivitas atau tindakan terakhir yang terjadi. Biasanya kita habis ganti apa gitu atau alarm apa gitu yang muncul. Nah, sedangkan upload log sendiri itu isinya semua catatan rekaman infus gitu, bisa dilihat di komputer, tapi ya hanya tersedia saat unit terhubung dengan USB. Berikutnya ada date and time, ya biasa untuk ngatur aja tanggal, hari itu, sama waktunya. Lalu ada auto shutdown, ya di sini ada pilihannya never sama bisa milih sampai 99 menit. Jadi ketika diaktifkan berarti dalam keadaan non alarm non infus, nggak ada alarmnya, jadi tidak digunakan lah, hanya dinyalakan saja. Si sharing pump ini akan otomatis mati setelah angka yang sudah disetting di sini. Berikutnya ada language, untuk pilihan bahasa kebetulan hanya ada bahasa Cina dan bahasa Inggris. Lalu ada bed number, ya buat atur nomor tempat tidur pasien, ini tersedianya sampai 120. Berikutnya ada admin settings, hanya bisa diakses oleh teknisi. Berikutnya adalah menu drug clip atau drug library. Jadi menu ini berisi daftar nama obat yang akan diberikan ke pasien. Kebetulan di unit sharing pump HAWK S1 ini jenis obat sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi buat mudahin user dalam milih obat ya, misalkan nih, jadi itu ada udara, kardiovaskuler, respiratory, dan lain-lain. Kita tinggal pilih aja. Misalkan kardiovaskuler, obatnya yang Actilis. Nah, kita tinggal ngisi aja dosisnya berapa, dos unitnya apa, drug A, drug B. Nah, nanti si rate-nya akan dikalkulasi secara otomatis. Kalau misalkan dosisnya melebihi, unit otomatis akan memberikan pemberitahuan kalau itu out of range gitu. Jadi harus diedit ulang lagi. Berikutnya adalah info mode. Jadi menu ini berisi 9 pilihan mode yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Kalau pada umumnya sharing hanya mempunyai 3 mode yang sering digunakan, yaitu rate, time, dan wait. Untuk sharing pump HAWK S1 ini ada 9, yaitu rate mode, time mode, wait mode, intermittent mode, program mode, TPM mode, TIFA mode, SIFA mode, dan micro mode. Jadi masing-masing mode mempunyai parameter yang berbeda-beda yang harus diatur. Di rate mode ini parameternya ada rate dan VTBI. Kita hanya harus ngatur 2 parameter itu, lalu bisa tekan start untuk memulai proses. Time ada 2 parameter, yaitu VTBI dan time-nya. Nanti rate-nya akan otomatis terkalkulasi setelah kita setting 2 parameter itu. Lalu ada wait mode, kita harus nyeting beberapa parameter di dosisnya, unitnya, drug A, drug V, beratnya, dan VTBI-nya berapa. Nanti si konsentrat dan rate-nya akan terkalkulasi otomatis. Lalu ada intermittent, kita harus ngatur 4 parameter, yaitu rate-nya, VTBI-nya, intervalnya, dan KPO rate-nya. Untuk program mode-nya di sini terdiri dari 3 fase dan semuanya harus disetting di awal. Jadi nanti kita nggak perlu ulang kali setting parameter, hanya sekali aja di awal. Nanti kalau mau ganti ini tinggal ganti, terus dia akan otomatis melanjutkan proses sharing. Parameter yang diatur adalah VTBI dan time. Rate-nya akan otomatis melakukan kalkulasi setelah kita input nilainya. Untuk TPM mode juga ada 4 parameter yang harus diatur, VTBI-nya, uptime-nya, line time-nya, dan downtime-nya. Nanti data juga akan terkalkulasi secara otomatis.
TIFA mode ini yang biasa digunakan lalu berikutnya ada TIFA atau total intravenous anesthesia. Di sini ada beberapa parameter juga yang harus disetting, yaitu unit, weight, drug A, drug B, induksi volume, induksi time, dan maintain. Nanti concentrate, induksi rate, sama maintain rate-nya akan dikalkulasi otomatis oleh unit. Di sini juga ada shift mode, kita hanya harus ngatur VTBI dan rate ke-1 dan ke-2. Untuk micro mode juga hanya harus ngatur 2 parameter, yaitu rate dan VTBI. Oke, sekarang kita akan melihat perbedaan alarm prioritas untuk indikator baterai yang ada di sini. Pertama siapin dulu disposable sharingnya. Ini saya pakai merek Terumo yang 20 cc. Pasang dulu. Sudah terdetek, tinggal di oke aja. Nah, ini bisa dilihat indikatornya berubah jadi warna hijau, tidak berkedip, menandakan bahwa disposable sharingnya sudah terpasang dengan benar. Sekarang kita akan belajar cara masang dan kalibrasi disposable sharing. Ini saya jadikan contoh yang merek Terumo, size-nya yang 20 mili. Langkah pertama kita harus masuk ke menu sharing, dan kita pilih set sharing para, tekan OK. Karena ini saya pakai merek Terumo, jadi saya akan pilih Terumo. Nah, untuk yang awal biasanya akan muncul seperti ini. Nah, user tinggal masuk ke merek tersebut, lalu bisa langsung edit sesuai disposable sharing yang akan diinput. Tinggal diedit. Kalau sudah selesai diedit, tekan kalibrasi, lalu pilih sesuai size yang akan dikalibrasi. Ini kebetulan saya 20, jadi saya akan pilih 20, lalu tekan OK. Cara memasang disposable sharingnya adalah kita siapin dulu ini, lalu tarik dan pastikan sudah berada pada garis yang sesuai, lalu buka door pumpnya, tarik handle-nya, lalu ini tarik dan putar ke kanan sampai nanti akan ada celah seperti ini, lalu pasang disposable sharingnya pada tempatnya. Pastikan cupingnya dalam keadaan vertikal. Jadi dia masukin ke tengah ke celah ini. Vertikal, tarik ini. Lalu tutup handle. Ini tutup lagi si door pumpnya. Bisa kita lihat indikator lampu ini berwarna hijau, menandakan bahwa disposable sharing ini terpasang dengan benar. Lalu tadi setelah kita pasang, kita tinggal pilih metode untuk melakukan kalibrasi. Pada unit ini terdapat 2 pilihan, bisa melalui pilihan manual, bisa melalui otomatis. Manual itu jika kita sudah tahu ukurannya ya, ini kebetulan sudah terisi karena memang kita sudah pernah kalibrasi sebelumnya. Kalau belum ya dia pasti akan kosong. Nah, sedangkan yang otomatis ya kita tinggal tekan aja, nanti dia akan kalibrasi otomatis, ngitung panjang dia sendiri. Nanti akan muncul konfirmasi seperti ini bahwa kita harus narik sampai benar-benar size 20 milinya. Kita tekan OK dan proses kalibrasi langsung
berjalan. Bisa dilihat lampu indikatornya hijau dan berkedip menandakan bahwa proses sharing berjalan dengan baik. Setelah proses kalibrasi selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Length dan tailnya berapa? Kita hanya perlu konfirmasi. Maka size dan merek ini sudah bisa digunakan. Kita hanya harus ke menu select sharing dan then pilih Terumo. Hasilnya akan muncul di sini juga. Tadi hasil yang tadi muncul di hasil kalibrasi itu akan muncul di tampilan merek ini. Tinggal tekan OK. Kemudian unit akan melakukan konfirmasi apakah sudah sesuai dengan size yang terpasang. Kita hanya perlu tekan OK. Karena size untuk merek ini sudah kita kalibrasi tadi, maka berikutnya jika kita akan menggunakan ini, unit akan mengenali secara otomatis. Kita coba ya. Unit akan mengenali size dan merek yang kita pasang karena kita udah pernah kalibrasi sebelumnya. Kita tinggal tekan OK, maka sudah bisa digunakan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita melakukan penggantian sharing yang berbeda merek, maka sebelumnya kita harus masuk ke menu sharing. Kita masuk ke select sharing and then pilih merek yang akan kita gunakan selanjutnya. Misal ini kan tadi sudah pakai merek Terumo, lalu kita akan ganti dengan OneMat. Maka saya harus pilih OneMat, lalu tekan OK. Kemudian kita ganti dari Terumo ini, kita ganti ke OneMat. Maka si unit akan melakukan deteksi otomatis, akan melakukan konfirmasi. Kita hanya perlu tekan OK. Kemudian sharing sudah dapat digunakan. Demikian penjelasan tentang sharing pump merek Hawkmat model Hawk S1. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi customer care PT Tri Sri Kandi Jaya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.